Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini, di pagi yang penuh dengan mubarakah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat Idul Adha. Kita laksanakan ruku dan sujud sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukan hanya sekedar bibir saja yang bergerak tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan hati-hati kita, jiwa manusia-manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada yang patut kita sembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melalui mimbar yang mulia ini, kami mengajak kepada hadirin semua agar senantiasa tunduk kepala serta jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab apapun kebesaran yang kita sandang, itulah kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha sering kita kenal dengan sebutan Hari Raya Haji. Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji di mana kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji yang utama, yaitu wukuf di padang Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang. Pakaian ihram juga melambangkan bahwa kita semua adalah setara di mata Allah. Putih melambangkan kesucian dan ketulusan kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Suci, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, hari raya ini juga disebut dengan Hari Raya Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkurban. Hari raya kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah, kita diingatkan dengan beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail alaihissalam dan ibunda Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam putranya yang saat itu masih sedang menyusu. Mereka ditempatkan di suatu daerah yang tandus, gersang, kering, tidak tumbuh sebatang pohon apapun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya Allah wahyukan kepadanya menempatkan istri dan putranya yang masih baik itu
di suatu tempat yang paling asing di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim alaihi salam maupun istrinya Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Ibunda Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail alaihi salam, beliau mencari air kian kemari, ke sana kemari sambil lari-lari kecil yang kini disebut dengan sa'i, serta antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air yang tepatnya di bawah kaki Nabi Baginda Ismail alaihi salam, yang kini dikenal dengan air Zam-Zam. Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam memperoleh kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai sumber air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai penjuru, berbagai pelosok negeri, terutama para pedagang ke tempat Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki berbagai penjuru dan makmurlah tempat di sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Makkah Al-Mukarramah, sebuah kota yang aman dan makmur. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salam dan berkat kecakapan seorang ibunda Hajar dalam mengelola kota dan masyarakat, kota Makkah yang aman dan makmur dilukiskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahluhu minas thamarati min amana minhum billahi wal yawmil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbi, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dari ayat yang tadi kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Makkah Al-Mukarramah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun ibadah umrah. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi Arab Saudi, serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat. Yang mengagumkan, yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim alaihi salam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang-orang Islam saja, namun orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat mereka kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Idul Adha juga kita peringati pada saat hari ini. Dinamai juga dengan Idul Nahr, artinya menyembelih hewan ternak. Sejarahnya bermula dari ujian yang paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam disebutkan bahwa ia adalah salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Titel Al-Khalil disandangnya. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu?" Padahal dia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Jibril, jangan menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab, para ulama menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan sekitar ribuan ekor ternak yang pada zamannya sudah disebut dengan miliarder. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibrahim, milik siapakah harta kekayaan dan ternak-ternak tersebut?" Ibrahim pun menjawab, "Ternak dan kekayaan yang hamba miliki kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sementara masih milik saya pribadi," kata Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pun melanjutkan kalimatnya bahwa jangankan cuma ternak, jangankan cuma kekayaan, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan kuberi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim tersebut yang membuat ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang hak, mimpinya yang seakan nyata, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok dan rupawan, anak yang dinanti-nanti selama 81 tahun kini lahir sedang berusia 7 tahun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihnya. Anak yang berusia 7 tahun, sehat lagi cekat, sehat lagi cerdas, supaya dikorbankan dengan disembelih dengan menggunakan tangan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Qur'anul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya ara fil manami anni adbahuka fanzuru madza tara. Ya bunayya, ya anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Kata Ibrahim alaihissalam dengan lembut, qala ya abati, wahai ayahku, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kata Ismail alaihissalam dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, Nabi Ismail alaihissalam pun siap, Nabi Ibrahim alaihissalam pun siap. Iblis datang menggoda sang ayah, Iblis datang menggoda sang ibu Hajar, dan Iblis datang menggoda sang anak Ibrahim Ismail alaihissalam. Silih berganti, akan tetapi Nabi Ibrahim, Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda membatalkan niatnya. Bahkan Hajar pun mengatakan, jika memang benar ini adalah perintah Allah, saya pun siap untuk disembelih sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Mereka melempar iblis itu dengan batu, mengusirnya pergi. Dan iblis pun lari tunggang lenggang, dan kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji yang kita kenal dengan melempar Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah sampai di suatu tempat yang sepi, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya. Sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan dengan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat rasanya. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan serta sampaikan salamku kepadanya. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku." Nabi Ismail alaihissalam melanjutkan kalimatnya,
jangan izinkan anak-anak sebaya denganku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim pun dengan kesedihan menjawab, baiklah anakku, Allah akan selalu menolongmu. Setelah Ismail putranya tercinta ditelentangkan di sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, takjub menyaksikan keduanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah hambaku itu, ia rela dan senang hati menyembelih putranya sendiri. Ia rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh keridhaanku, kata Allah. Sementara itu Ismail pun berkata, ya abati, ya ayahku, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim alaihi salam taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya sekuat-kuat mungkin, namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan ditekan pisau itu berbalik, yang tajam berada di atas dan yang tumpul berada di bawah. Ibrahim mencoba memotong keras sebuah batu, namun batu itu terbelah. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tetapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, pisau pun mengeluarkan suara bahwa Anda katakan potong wahai Ibrahim, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim jika akibatnya aku akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kata pisau. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibashi, sejenis domba dari surga sebagai penggantinya, dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyeru menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an. Surah As-Saffat ayat 107 sampai dengan 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadaina bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan tersebut yang tidak ada dibandingkan dengan sejarah umat manusia, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya, ketaatan seorang ayah Ibrahim alaihissalam dan ketaatan seorang anaknya baginda Ismail alaihissalam. Setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibashi, kagumlah ia seraya terlontar dari suatu ungkapan Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim menyambutnya dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail kemudian menyambungkannya dengan Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Inilah sejarah pertamanya korban di hari raya yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak baik kambing, sapi,
kerbau, unta dan lain sebagainya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalankannya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat fitrah di hari raya Idul Fitri, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tepatlah apabila perayaan Idul Adha ini digunakan untuk mengunggah hati, untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang paling besar dalam sejarah umat manusia. Itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Dari sejarahnya itu maka lahirlah kota Mekkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam dari seluruh dunia, dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam. Sekalipun tiap hari dikuras berjuta-juta liter sebagai tonggak jasa seorang wanita yang sabar dan tabah, yaitu Ibunda Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Kendati perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan dan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa, negara dan keluarga kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan kita telah masuk di puncak haji. Takbir menggema di mana-mana. Ungkapan dan ucapan yang kita agungkan di bulan yang mulia ini. Di sisi lain kita merasa tenang, senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu kita hadir di atas muka bumi ini bukan secara kebetulan, melainkan didahului orang-orang sebelum kita. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, 9 bulan 10 hari lamanya. Kita berada di dalam kandungan. Jika masih ada, kita dapat cium tangannya. Kita peluk tubuhnya yang kini mulai rapuh. Tapi tak semua seberuntung kita. Banyak dari mereka yang sudah mendahului kita. Terbayang wajah mereka, terbayang wajah ibu yang telah meninggalkan kita di pelupuk mata kita. Tak ada kata lain yang dapat kita ucapkan selain Allahumma ghfirli dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia juga laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi yang halal untuk istri dan anaknya.
Dia kerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk keluarganya. Jika ia masih hidup, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh. Jika masih hidup, dari kita peluk tubuh ayah kita yang rapuh. Namun sebagiannya sudah meninggalkan kita. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil. Tidak ada yang bisa membalas itu semua selain Allah Subhanahu wa taala. Larut dalam kesedihan, tidak ada yang bisa menghapus kesedihan itu selain lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar kasih dan sayang-Mu ya Allah. Sempit terasa dada kami ya Allah saat ditinggalkan oleh kedua orang tua kami ya Allah, tapi Engkau yang dapat melapangkannya ya Allah. Dengan lafaz takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam lautan takbir semua menjadi laut, semua menjadi bening, semua menjadi bersih, semua menjadi suci dengan pakaian ihram dan pakaian-pakaian bersih yang kita miliki. Semuanya diserahkan kepadamu ya Allah. Berapa kali salat, doa orang tua kita tidak terwujud karena kita. Berapa kali ibadah mereka tidak jadi karena tangis kita sewaktu kecil. Hari ini, apa yang kita bisa balaskan pada mereka? Orang-orang yang telah berbuat baik pada kita. Tak ada ungkapan yang bisa kita sampaikan selain doa. Maka panjatkanlah doa. Ungkapkan permintaan maaf dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nasihat-nasihat inilah yang akan menjaga kita tetap terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kiranya inilah bahan khutbah yang sangat singkat pada hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik di dalamnya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika ada yang telah meninggal orang tuanya, kami tahu Engkau ingin ampuni dosa mereka dengan cara Engkau beri hidayah kepada kami anaknya ya Allah. Karena kami tahu ya Allah bahwa doa anak soleh itu sangat Engkau ijabah ya Allah. Jika hari ini kami masih bisa bertaubat, bisa mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah, bisa berhijrah di jalan-Mu ya Allah, kami ya Allah Engkau sayang pada orang tua kami, dan Engkau ingin kami mendoakan orang tua kami di setiap sujud kami ya Allah, maka ampunkanlah dosa bapa dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah semua kesalahan-kesalahan mereka dan juga kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin salat Idul Adha kali ini adalah Idul Adha terakhir bagi kami ya Allah. Untuk itu terimalah taubat kami ya Allah. Kami hanya bisa berdoa, sampaikanlah umur kami di Idul yang lainnya ya Allah. Allahumma fa'anna al-ghala wal-bala wal-waba fi dunya khassah fi baladina Indonesia, fi Suriah, fi Iraq, fi Palestin, fi Masjidil Aqsa. Ya Allah, lindungilah kami bangsa Indonesia ya Allah. Lindungi saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan di Suriah, di Iraq, di Palestin, serta lindungilah Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal jujam wal virus corona wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta serta virus corona dan dari segala penyakit yang buruk ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر تقبل الله منا ومنكم من العائدين والفائدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته